Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, CPNS Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut merupakan video refleksi bela negara yang merupakan tugas untuk memilih beberapa tokoh pahlawan nasional, tokoh nasional dan ASN role model. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh pahlawan nasional perjuang kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman lahir di Dukuh Rembang, Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 24 Januari 1916. Jenderal Besar TNI Raden Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang sangat dihormati di Indonesia. Perjalanan hidup sejak anak-anak, Sudirman merupakan murid yang taat agama dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Beliau merupakan siswa yang aktif pada masa sekolah. Kemudian aktif dalam organisasi Muhammadiyah sebagai pimpinan HW dan pemuda Muhammadiyah, sebagai dai, menjadi guru dan kepala sekolah Hizb Muhammadiyah Cilacap. Kegemaran Sudirman adalah mendengarkan cerita pahlawan. Apabila gurunya bercerita, Sudirman akan memperhatikan dengan seksama dan penuh perhatian. Jenderal Sudirman dikenal sebagai guru yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Mengingat prestasi, penampilan, wawasan, dan kepemimpinannya, maka Sudirman dipilih menjadi kepala sekolah yang moderat, demokratis, dan akomodatif. Inilah Sudirman sebagai guru yang teladan. Beliau memegang prinsip pemimpinan, yaitu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Sudirman masuk tentara karena ingin membantu rakyat lepas dari kesengsaraan. Sebelum menjadi tentara, sangat banyak pengorbanan dan kegigihan yang telah dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Dulu, selama menjadi komandan peta, Sudirman selalu membela rakyat dari kekejaman Jepang. PETA merupakan singkatan dari Pembela Tanah Air. Pada tahun 1945, setelah bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang mengakui kekalahan. Indonesia melalui Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR. Kemudian pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer II Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Berserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Sedangkan Soekarno dan Hatta dengan cara berdiplomasi kepada negara-negara di dunia dengan caranya masing-masing. Kemudian Indonesia berhasil merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC. Hingga pada November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan Belanda pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Di tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Beberapa peninggalan sejarah untuk mengingat pahlawan nasional
Jenderal Sudirman, yaitu objek wisata sejarah di Purwokerto yang lokasinya tepat di sebelah timur jembatan Sungai Logawa. Kemudian Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman yang terletak di Jalan Bintaran Wetan 3, Yogyakarta, serta monumen tempat lahir Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian tokoh nasional berikutnya adalah Anies Rashid Baswedan, yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ke-26. Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 dari pasangan Rashid Baswedan dan Alia Rashid. Beliau merupakan Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, penggagas gerakan turun tangan, dan kelas inspirasi. Beberapa penghargaan yang didapatkan oleh beliau yaitu penghargaan nasional, jadi bidang pendidikan melalui Gerakan Indonesia Belajar. 100 intelektual publik dunia, serta 500 muslim berpengaruh di dunia. Ini adalah role model ASN, yaitu Bapak Syafruddin Yusuf, yang merupakan Kasubag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Beliau bertempat tanggal lahir di Mataram pada tanggal 6 Februari 1977. Beliau menjabat sebagai ASN pada tahun 2003 hingga sekarang. Beliau memulai pendidikan formal dari tingkat SD hingga perguruan tinggi di Kota Mataram. Beliau merupakan sosok religius, panutan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Beliau dengan gagasannya untuk inisiatif pembangunan musola pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Selain itu, beliau juga di samping pekerjaannya sebagai seorang aparatur sipil negara, beliau merupakan pendiri sekaligus penyiar aktif pada radio DMC FM yang berada di wilayah Kota Bima. Selain itu juga beliau merupakan penggiat seni fotografi. Beliau sudah berkecimpung dalam dunia fotografi sejak tahun 2010 hingga sekarang. Adapun refleksi bela negara yang dapat kita teladani dari beberapa tokoh tersebut yaitu dapat membangun rasa kesatuan dan persatuan dimanapun kita bekerja dengan saling menghargai antar pegawai atau ASN, menghormati perbedaan yang ada seperti perbedaan agama, ras, suku, budaya di Indonesia, yang merupakan penerapan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kedua, mau dan bangga menggunakan produk nasional. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian seragam tenun tradisional pada setiap perayaan tertentu. Hal tersebut juga mendukung UMKM untuk meningkatkan perkembangan perdagangan dalam negeri. Hal ini merupakan pengamalan nilai nasionalisme. Sebagai seorang ASN, melakukan kegiatan gotong royong dalam lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, serta melakukan kegiatan sosial membantu korban banjir di daerah maupun di luar daerah. Sikap, perilaku, dan tindakan bela negara yang telah dilakukan oleh para tokoh pahlawan nasional Indonesia selanjutnya dapat diterapkan oleh bangsa Indonesia pada kehidupan sehari-hari untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kehidupan yang damai bagi masyarakat Indonesia, sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional, terutama ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah.